Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita tahu itulah yang terindah dalam hidup kita. Boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa-Nya. Untuk kita datang dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Itu yang terindah dalam hidup kami. Menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, dan terus tinggal di dalam rumah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Amin, amin. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
lebih baik satu hari di pelataranmu. Amin. Daripada 1000 hari di kepala. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik kami dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, yang menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, kami sembah. Kami puji, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami sembah. Kau Tuhan, lebih baik satu hari kami dalam pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami bersyukur kami boleh masuk hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati
menikmati kebaikan-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Indah hadirat-Mu Tuhan, indah hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Ya, Kau sungguh baik, Kau sangat baik.
tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami puji, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Indah hadirat-Mu, ada damai dalam hadirat-Mu, ada ketenangan, ada jawaban, ada pertolongan dalam hadirat-Mu, ada jawaban bagi setiap persoalan kami. Indah hadirat-Mu, dan kami bersyukur karena kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menikmati hadirat-Mu, memandang wajah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami kagum akan Engkau, Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus. Kami kagum akan Engkau, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Engkau yang sanggup melakukan segala berkat. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Semua mungkin bagimu, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, kami sembah, kami sembah, kami menyembah. Kami puji Engkau, kami tinggikan namamu, kami muliakan Yesus. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Kau yang sungguh berarti bagi kami. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Sungguh kami kagum akan Engkau. Karena Engkau ajaib bagi kami, Tuhan. Terpujilah namamu. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam.
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sungguh kami kagum akan Engkau, dan sungguh kami tersanjung karena kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Siapa kami sehingga Engkau mengindahkan kami sedemikian rupa. Engkau tebus hidup kami. Engkau mahkotai hidup kami dengan kemuliaan. Engkau jadikan kami anak-anak kerajaan. Sebab itu biarlah kami terus hidup dalam kerajaan-Mu. Kami hidup dengan gaya hidup kebenaran firman. Sehingga hidup kami selaras dengan kehendak, dengan keinginan, dengan rencana-Mu dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Supaya kami mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Sebab Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, terima kasih teman-teman. Bersyukur, berdoa. Bapak, terima kasih buat kesehatan Kau berikan pada kami pagi ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih buat pujian penyembahan. Menguatkan setiap kami, Bapak.
Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, berbicara lewat firman-Mu, sehingga masing-masing kami mendengar minta jawaban dalam setiap proses yang kami hadapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman, Pak Heri, beri kesempatan untuk boleh sharing pagi ini. Pagi ini kita masuk di Ayub 1, ayat 1 sampai 22, dengan judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Kitab Ayub ini pada saat saya dikasih jadwal untuk sharing, saya sudah mulai membaca beberapa kali Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Saya mendapatkan ada beberapa hal ya. Dari judul perikop aja saya sudah mendapatkan bahwa Tuhan mengingatkan saya mesti hidup saleh gitu. Kan saya bacakan ya. Ayub 1 ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub
dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina akan merumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan naik kembali kepada Tuhan yang memberi. Ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dari kisah Ayub ini, hal pertama yang saya dapat, yang harus saya lakukan yaitu adalah apa? Yaitu mencontoh kesalehan Ayub. Dia hidup jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat dari Ayub itu imannya yang begitu luar biasa. Yang saya lihat dari ayat 13 sampai ayat 19, bertubi-tubi proses yang datang kepada Ayub. Proses yang satu belum sempat diatasi, datang proses kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai apa yang dimiliki Ayub yang kita lihat di ayat 3, saya bacakan, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang itu yang dimaksud itu adalah Ayub. Ayub itu dikenal sebagai orang yang terkaya pada masa itu di sebelah timur. Eh, saya nggak bisa bayangkan berapa banyak kekayaan Ayub. Tapi saya juga nggak bisa bayangkan pada saat semua itu diizinkan Tuhan, dengan seizin Tuhan, diproses Ayub dengan proses yang bertubi-tubi, sampai akhir di ayat 20 dia masih bilang bahwa masih sanggup Ayub memuji nama Tuhan. Maka di situ dia sebut terpujilah nama Tuhan. Yang saya dapat, yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Jadi banyak proses yang saya alami dalam kehidupan saya dengan seizin Tuhan.
Saya percaya eh, pada saat saya hadapi segala proses dalam hidup saya, seperti apa yang Ayub alami, yang dapat saya belajar. Tuhan itu saya percaya selalu melakukan atau merencanakan yang terbaik. Tuhan tidak mungkin merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup saya atau membinasakan saya. Setiap proses yang saya alami bersama Tuhan, seperti selalu kita, Pak Heri dan saya juga selalu mengingatkan teman, semua itu harus kita lakukan dengan respon yang benar, memberikan respon yang benar. Nah, respon yang benar saya selalu rema apa yang Heri sampaikan pada saat Pak Heri menghadapi proses dalam hidupnya dengan istrinya. Pada saat kita mengatakan respon benar, itu yang kita tuju bukan pasangan kita atau orang yang di sekeliling kita. Tetapi respon itu harus kita lakukan respon benar untuk diri kita. Karena firman yang kita baca, firman yang kita renungkan itu untuk kita lakukan. Makanya 4M itu harus kita lakukan dulu, baru bisa kita bagikan. Tanpa kita lakukan, gimana kita bisa membagikan itu? Itu yang saya alami. Jadi lewat apa yang saya alami di dalam proses saya, walaupun tidak se seberat proses yang Ayub hadapi, ada dua hal yang saya dapat dalam setiap proses yang saya alami. Satu, saya bisa belajar taat menjadi murid dalam proses yang saya hadapi. Yang kedua, lewat proses atau lewat penderitaan yang setelah saya alami dan saya bisa menang menghadapi proses itu bersama Tuhan, saya bisa mengajar menjadi seorang guru bagi orang di sekeliling saya, bagi istri saya, bagi teman-teman di komunitas, bagi siapapun. Saya bisa menjadi saksi dan menjadi guru bagi mereka. Jadi dua hal itu poin yang saya dapat dalam kehidupan saya di Kisah Ayub ayat 1, pasal 1 ayat 1 ini. Jadi memang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Semalam saya dengan teman-teman Hafurta kami berkumpul dengan Hengki, dengan Hendro, ya dengan teman-teman Hafurta lah, eh, melayani seorang teman dari Rudi. Dia lah mengalami suatu proses keluarga yang luar biasa berat. Tapi eh, menurut Hengki itu halnya nggak berat, dia bilang. Saya diberkati sekali dengan talk show-nya Pak Ahyong dengan Gideon. Yang saya dapat, yang saya rema, apa yang mereka sampaikan itu bahwa setiap kita memiliki otak yang berbeda-beda. Otak saya dengan otak istri saya berbeda. Sehingga pemikiran kita pasti berbeda gitu, nggak mungkin sama. Jadi pada saat kita mengalami perbedaan itu adalah hal biasa gitu loh. Terkadang proses yang saya hadapi menurut saya sangat berat sekali, bahkan seakan dunia ini runtuh. Tetapi mungkin bagi Pak Eri atau teman-teman yang lain, ya itu ringan lah, ya kan? Nah, contoh aja misalnya, saya tidak merokok. Teman-teman yang merokok mau berhenti itu rasanya kan susah sekali. Tapi bagi saya itu bukan susah, itu suatu hal yang kecil gitu loh. Makanya pada saat kita melayani orang, ya dulu saya merasa membawa mereka mencontoh kita nggak bisa. Saya diberkati juga pada saat kita melayani teman-teman kita, kita harus membawa mereka kepada Tuhan. Ujung-ujungnya harus membawa setiap mereka kepada Tuhan. Pengenalan mereka akan Tuhan itu lebih luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Jadi yang saya dapat teman-teman, pesan untuk saya pribadi, apapun hal yang saya hadapi dalam kehidupan saya harus datang kepada sumber saya. Karena sumber saya adalah pencipta saya yang mengetahui segala sesuatu tentang saya. Tidak ada orang lain. Siapapun di antara saya tidak bisa. Kecuali Tuhan adalah sumber pencipta saya sendiri. Itu yang saya dapat pagi ini. Dan akan saya tutup dengan satu kesaksian
2 minggu yang lalu saya diberkati sekali pada saat saya mengendarai mobil dengan istri saya. Mungkin kesaksian ini tidak begitu berhubungan dengan kisah Ayub, tetapi saya akan memberikan satu kesaksian. Lagi nyetir, pas di simpang Jelutung, lampu merah, saya berhenti. Jadi saya menoleh ke kanan, lihatlah ada satu mobil dengan pintu kaca terbuka di belakang. Saya secara spontan, waduh, saya bilang orang itu luar biasa ya. Bisa ya, dengan kaca terbuka di dalam mobil ber-AC, dia membuka kaca hanya untuk merokok. Pada saat saya menyampaikan itu dengan makhluk yang di sebelah saya, teman-teman tahu nggak apa yang keluar dari makhluk itu? Mungkin yang senyum-senyum di depan saya ini ya mengalami juga gitu dengan makhluk yang di sebelahnya. Jadi istri saya bilang apa? Iya, itu seperti kokomu itu loh. Dia bilang gitu kan. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam respon saya? Saya langsung merasa kesel, jengkel, tetapi tahu nggak teman-teman, apa yang Tuhan tegur terhadap saya? Yang saya mau sampaikan kepada teman-teman pagi ini, bahwa setiap kita, baik itu suami atau istri, kita itu sangat sensi sekali jika pasangan kita masing-masing menyentuh keluarga besar kita. Entah itu koko kita, mama kita, papa kita, adik kita, kakak kita, siapapun lah, kita sangat sensi teman-teman. Saya ngalami itu hari itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya, kalau kamu tidak suka keluarga kamu disentuh oleh makhluk yang di samping kamu itu, kamu jangan melakukan hal yang sama. Saya ditegur teman-teman. Saya bilang, iya Tuhan, ampuni saya. Saya bilang. Mulai saat ini, saya tidak akan juga menyentuh atau mengambil contoh yang tidak baik dari keluarga pasangan saya untuk mengcounter dia, untuk membanding-bandingkan dia dengan apa yang saya lihat. Saya rema teman-teman hari itu. Saya bersyukur sama Tuhan menegur saya. Karena kenapa? Hal itu saya lakukan berulang-ulang. Setiap kali saya ketemu contoh dalam obrolan kami yang mirip seperti kokonya atau mirip seperti adiknya atau siapapun lah, saya selalu nyeletuk, ya itu seperti kokom. Hari itu saya ditegur. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Semalam saya bisa saksikan di komunitas Saputra saya. Jadi teman-teman yang saya dapat, jika kita tidak senang apa yang orang di samping kita lakukan atau orang di sekeliling lakukan untuk kita, kita jangan perlakukan mereka seperti itu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan Pak Ari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Boyong buat sharing firman yang disampaikan pagi hari ini. Tentu ada banyak hal yang kita bisa belajar, baik itu nilai untuk kita memiliki respon benar dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan kita alami. Sehingga segala sesuatu yang terjadi seharusnya itu tidak mempengaruhi bahkan mengatur respon kita, tapi biarlah respon kita itu selalu apa kata firman yang ada dalam hati kita. Karena itu akan menolong kita untuk dapat menghidupi, menjalani hari-hari hidup kita. Nah, selain dari apa yang sudah disampaikan Pak Buyung tadi, tentu ada satu hal yang saya tambahkan dari kisah di dalam Ayub pasal yang pertama ini. Dan sama seperti Ayub akan dicobai oleh iblis, walaupun tentu